Tetapi nyatakanlah dalam segala hal padanya. Pada waktu berdoa, Dia berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Pada waktu berdoa, Dia berikan ketenangan. Ada jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, serahkanlah kepadanya. Serahkanlah padanya. Yesus melimpahkan kasih karunia-Nya. Dalam suka dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkat dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Tuhan selalu di sana. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pagi ini anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Engkau membangkitkan kami, membangunkan kami dari istirahat kami semalam. Bahkan pagi ini dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi, Engkau memberikan kami sehat, kuat. Bahkan boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi ini. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Dan izinkan kami memulai seluruh kehidupan kami hari ini. Namun terlebih dahulu, kami mohon berkat dari tempat yang maha tinggi melalui doa pada hari Rabu pagi ini. Kami mohon berkat kiranya
Roh-Mu yang kudus menolong kami semuanya, membuka hati kami untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan kami hari ini lebih semangat, lebih kuat karena Tuhan menopang melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya, dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan pakai mulut bibirnya boleh menyampaikan setiap hal di dalam firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon pengampunan untuk setiap dosa kesalahan yang kami kerjakan. Kiranya darah-Mu yang kudus mentahirkan dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan waktu sepenuhnya kami persilahkan Roh Kudus yang akan menolong kami semuanya mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, bersama-sama pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 40. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, dan ini seringkali kita baca, bahkan mungkin berulang kali kita baca. Judul perikopnya adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan merenungkan dalam sebuah tema, berhentilah khawatir. Dan natsnya akan saya ulang baca 2 ayat, yaitu ayat 41-42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya boleh menggambarkan cerita ini, ada 2 sosok perempuan, yaitu Maria dan Marta. Maria ini adalah sosok orang yang lemah lembut, orang yang pendiam, orang yang rajin untuk dia mendengarkan firman Tuhan, dan dia rajin juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedangkan sosok yang kedua, Marta ini adalah wanita yang sangat rajin di dalam menata rumah tangga, sangat sibuk sekali. Dia sibuk untuk pelayanan di dalam segala hal di dalam rumah tangga, dan dia adalah sosok seorang wanita pekerja keras. Dan diceritakan di sini bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, dan dia mampir di kampung Marta dan Maria ini, dan diterima oleh Marta dan Maria ini di rumahnya. Kalau Bapak Ibu membaca dari pasal-pasal sebelumnya, Tuhan Yesus ini melakukan perjalanan, dan salah satu perjalanannya di pasal 9, Lukas 9 ayat 10-17, sampai kepada Tuhan Yesus ini memberikan makan 5.000 orang lebih dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan mujizat-mujizat yang lain yang dilakukan di dalam perjalanannya bisa Bapak Ibu baca sebelumnya di ayat sebelum pasal 10. Sampai kepada perjalanannya sampai singgah di kampung Maria dan Marta. Yang menjadi pokok persoalan di tempat ini, ketika kita membandingkan Maria dan Marta, bagaimana dia memperlakukan atau menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan 2 cara yang berbeda. Tuhan Yesus yang
berkunjung ke kampung, bahkan bersinggah ke rumahnya Maria Marta adalah waktu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat langka. Bisa dikatakan adalah waktu yang sangat dikhususkan Tuhan Yesus ingin bertemu dengan Maria dan Marta. Sehingga ketika dua orang perempuan ini mengambil sikap, di mana Maria mengambil sikap bahwa waktu yang singkat yang diperlukan bagi dia adalah duduk diam dekat dengan kaki Tuhan Yesus, dan dia melakukannya untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Karena Maria ingin dia juga terlibat mengalami mujizat yang sama sebelum-sebelumnya ketika dia mendengar bahwa Tuhan melakukan banyak mujizat di tempat-tempat yang lain. Dan Maria ingin belajar lebih dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui perkataan-perkataan yang ingin ia dengar dari Tuhan Yesus. Sehingga waktu yang sangat singkat yang langka ini, Maria memilih untuk dia duduk diam, tenang, dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Di satu sisi, Marta karena kedatangan tamu yang memang sangat diharapkan, tamu agung yang dikatakan tadi waktunya terbatas, sangat langka, Marta kepingin melayani lebih dengan pelayanan fisik. Dia ingin menyediakan hidangan yang memang ingin menghidangkan sesuatu hal yang terbaik juga untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sehingga dia mengambil sikap, mengambil bagian pelayanan, dia menyediakan makanan dan minuman untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kalau kemudian kita berkata, di antara dua perempuan ini siapa yang benar, gitu ya. Ketika kita diperhadapkan kepada ayat ini akan terasa janggal ataupun tidak benar ketika ada rasa tidak suka. Ketika kita mengerjakan sebuah bagian tugas masing-masing di dalam sebuah tim pelayanan, kemudian masing-masing mengerjakan tugas panggilannya dan bekerja sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing, saling bantu-membantu tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa cemburu, mengambil bagian tugasnya sesuai dengan porsinya, tidak jadi masalah. Tetapi akan menjadi sebuah persoalan ketika ada gap ataupun ada persoalan ataupun ada rasa iri ataupun ada rasa cemburu di dalam sebuah job pekerjaan, itu yang menimbulkan kemudian permasalahan. Permasalahan ini ada di ayat 40 gitu ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ini yang menjadi persoalannya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal tadi saya menceritakan bahwa sebelum ayat atau pasal 9 ini, Tuhan sudah memberikan sebuah mukjizat bagaimana Tuhan mengubah atau memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 buah roti dan 2 ikan. Artinya tentang perkara makanan sebenarnya yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak perlu khawatir. Karena kebutuhan yang diperlukan oleh murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus pasti tercukupi. Sehingga ketika Marta merasa cemburu dengan apa yang dikerjakan oleh Maria, karena Maria hanya duduk diam, tenang, mendengarkan Tuhan Yesus, sedangkan dia membantu sendirian tanpa dibantu oleh Maria. Dia mengerjakan tugas-tugas untuk menyediakan makanan sendirian. Dia mulai merasa cemburu. Sehingga kemudian jawaban Tuhan Yesus di ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara."
Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita kembali diperhadapkan kepada ayat-ayat ini, kita introspeksi diri. Mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita memiliki rasa khawatir yang lebih seperti yang dikerjakan oleh Marta. Gitu ya. Marta merasa khawatir, merasa cemburu dengan apa yang dikerjakan Maria karena dia memfokuskan diri dan membanding-bandingkan kehidupannya. Gitu ya. Marta kepingin mencari muka di hadapan Tuhan ketika dia menyediakan makanan yang terbaik, hidangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan dia ingin seolah-olah bahwa yang dikerjakannya ini dia ingin dapat pujian oleh Tuhan. Tetapi ternyata yang dia lihat justru Maria mendapatkan banyak perkataan-perkataan dari Tuhan. Sementara seolah-olah Marta dibiarkan oleh Tuhan menyediakan hidangan itu sendirian. Ini yang menjadi persoalan. Mungkin di sekitar kita seringkali kita berbuat sama seperti Marta. Kita banyak mengerjakan bagian-bagian pelayanan, entah di kemajelisan, entah di kepanitiaan, entah di komisi, entah di sekolah minggu, entah di sisi atau mungkin panitia-panitia hari besar ataupun mungkin panitia-panitia yang lain di umum bukan di gereja. Kita ada di dalam sebuah tim pelayanan dan kita mengerjakan bagian-bagian pekerjaan itu dengan asumsi atau pemikiran bahwa ketika kita mengerjakan kita mendapat pujian. Entah pujian dari orang di sekitar kita, entah pujian mungkin kita ingin mendapat pujian dari Tuhan. Namun ketika kita mengerjakan dengan kita membandingkan apa yang sudah kita kerjakan dengan orang lain, membuat kita cemburu, ini yang akan jadi permasalahan dan tidak boleh diperkenankan oleh Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah memfokuskan kehidupan kita dengan berpelayanan, ingin lebih tetapi ingin juga mencari sebuah pujian, kemudian ada di dalam pemikiran kita, aku sudah mengerjakan bagianku, kok dia mengerjakan bagian yang enak. Tetapi yang mendapatkan sesuatu hal yang baik adalah dia, bukan aku. Atau mungkin kita membandingkan kehidupan kita. Aku sudah berpelayanan, aku sudah pergi ke gereja dengan rajin, aku ber-PA dengan rajin, aku mengerjakan bagian-bagian tugas yang baik. Sementara orang lain tidak pernah terlibat pekerjaan ini, pelayanan ini, tetapi mereka hidupnya enak. Sementara aku yang menurut ukuranku hidupku sudah baik dan berpelayanan seperti ini saja. Kalau kita sudah punya pemikiran sama seperti ini, berarti kita sama juga dengan Marta. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengambil bagian dalam apapun kehidupan, pekerjaan, pelayanan. Kalau itu dikerjakan dengan kesungguhan hati, tanpa kita melihat pekerjaan atau pelayanan orang lain dan tidak membuat kita cemburu kepada mereka, kehidupan mereka, tidak membanding-bandingkan dengan kehidupan kita kepada mereka. Itu akan membuat kita enjoy, menikmati setiap hal yang dikerjakan oleh Tuhan kepada kita, entah bagian apapun itu. Tetapi akan menjadi tidak berarti setiap bagian-bagian pekerjaan kita jikalau kita tidak ikhlas dan kita membanding-bandingkan ataupun mungkin melihat pekerjaan-pekerjaan orang lain kemudian kita membuat standar penilaian sendiri menurut ukuran kita. Oleh karena itu melalui Injil Lukas pasal 10 khususnya di ayat yang 40 sampai dengan 42 kita banyak diajar bagaimana seharusnya kita mengambil bagian di dalam kehidupan melalui kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar
dari kehidupan-kehidupan yang mungkin kita bersaing, kita mencari muka, kita berpelayanan tetapi dengan tidak tulus, kemudian kita mungkin menaruh curiga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tidak ngoyo, bekerja dengan membuang banyak energi, membuang banyak waktu, membuang banyak hal kesibukan kita, tetapi hasilnya pada akhirnya membuat kita tetap khawatir, membuat kita tetap takut, membuat kita tetap memiliki rasa was-was, ataupun kita tidak bisa menikmati kehidupan yang damai sejahtera. Ada 3 hal yang bisa kita kerjakan supaya kita terhindar dari itu semuanya. Berhenti khawatir. Yang pertama, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, buku yang paling sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kita adalah Alkitab. Entah itu Alkitab di dalam bentuk buku maupun Alkitab elektronik. Karena melalui Alkitab ini kita banyak belajar dari setiap kehendak Tuhan. Kalau kita belajar dari banyak ilmu-ilmu yang lain, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu kenegaraan dan sebagainya, kita bisa belajar dari buku-buku fiksi atau non-fiksi. Tetapi ketika kita belajar dari setiap kehendak Tuhan, Tuhan tuh maunya apa dalam kehidupanku? Tuhan itu seperti apa sih yang ingin Dia inginkan dalam kehidupanku? Maka kita mencari tahunya melalui firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita tahu apa yang kita kerjakan baik tidak baik, berkenan tidak berkenan. Yang kedua, mempersilahkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu mungkin merasa di dalam kehidupan itu tergesa-gesa, kemerungsung, selalu mengerjakan setiap hal itu dengan gerusa-gerusu. Kadangkala duduk diam tenang, berdoa saja sudah tidak punya waktu. Pagi hari beraktivitas mengerjakan banyak hal dengan dikejar-kejar oleh waktu. Karena mungkin orang mengatakan waktu adalah uang. Jangan sampai pekerjaan terlambat sampai ke kantor, sampai pulang tengah malam mengejar uang, mengejar pekerjaan, sampai di rumah lupa kembali untuk berdoa dan tertidur pulas dengan kelelahan. Sampai kepada kita berkomunikasi atau mempersilahkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita tidak ada. Karena ketika kita punya waktu, kita punya saat teduh, kita punya berdoa, kita mempersilahkan Roh Tuhan untuk menguasai kehidupan kita hari ini, kita akan menjadi damai sejahtera. Kita menjadi tenang, kita menjadi menata kehidupan itu dengan tidak gerusa-gerusu, ataupun menata kehidupan ini dengan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Karena kalau tidak, percaya saja kehidupan kita tidak akan memiliki rasa damai sejahtera. Yang ketiga, kita mempunyai hubungan yang intim pribadi, layaknya hubungan bapa terhadap anak dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana mereka memiliki hubungan intim. Mereka mempunyai waktu-waktu tertentu untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui sholat 5 waktu. Satu hari mereka berjuang untuk mereka sholat 5 waktu. Dari subuh, waktu dini hari, sampai malam menjelang mereka tidur. Mereka mengkhususkan waktu-waktu itu untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Nah, pertanyaannya untuk kita, apakah kita punya waktu khusus bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan? Kadangkala tidak. Tadi yang saya katakan, berdoa saja tergesa-gesa. Waktu makan kita, mau makan saja hanya Tuhan terima kasih, kami mau makan selesai. Karena waktu sudah mepet, ataupun mungkin perut kita sudah sangat kepingin segera dimasuki makan. Sampai sebegitunya. Berkomunikasi, bersekutu, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan itu sangat penting. Dengan demikian, apa yang ada kita rasakan dalam kehidupan kita punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Ibaratnya, kalau saya menggambarkan hubungan yang intim,
ketika seorang anak memiliki hubungan intim dengan orang tuanya, apapun yang ada pada anaknya ini dia komunikasikan dengan orang tuanya. Sehingga orang tuanya tahu kebutuhan apa yang hendak diberikan kepada anaknya. Dan ketika anak ini terbuka, memiliki hubungan yang baik, apapun dia kemukakan kepada orang tuanya tahu kapan anak ini lagi sedih, kapan ini anak lagi bergembira, kapan ini anak lagi membutuhkan sesuatu hal, membutuhkan motivasi, membutuhkan dukungan. Karena dia selalu berkomunikasi dengan orang tuanya. Sehingga akan terjadi hubungan yang erat antara anak dengan orang tua. Demikian juga dengan kita dan Tuhan. Kalau kita ingin memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, kita berhenti untuk tidak khawatir. Kita selalu memiliki masa-masa atau waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Bisa pagi hari ketika kita bangun, bisa malam hari ketika kita mau menjelang tidur. Kita memuji nama Tuhan, kita berdoa, kita berkomunikasi, ungkapkan rasa, ceritakan apa yang dirasakan kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan merasa ada seorang pribadi yang sangat setia setiap hari mendengarkan apa yang kita rasakan. Dengan demikian beban yang ada pada kita, pikiran kita, rasa khawatir kita itu akan hilang, akan diangkat oleh Tuhan. Semoga saja untuk renungan kita pada pagi hari ini menolong kita. Kita boleh memilih menjadi Maria, memiliki waktu secara pribadi dengan Tuhan, atau menjadi Marta dengan menghabiskan waktu berpelayanan bekerja, tetapi tetap bersungut-sungut dan tidak pernah mengucap syukur ataupun mendekatkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pilihan itu ada pada Bapak, Ibu, jemaat dan saya juga. Kita terus banyak belajar supaya pada waktu masanya nanti kita memiliki hubungan intim dan harmonis dengan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar dari pribadi Maria dan Marta. Kembali Tuhan, kami belajar banyak dari tokoh-tokoh ini. Bagaimana Tuhan memperkenankan untuk memilih setiap pilihan kehidupan kami. Namun Tuhan juga menekankan bahwa pilihan kami, bagian kami tentunya adalah pilihan kehidupan kami yang ada konsekuensinya masing-masing. Ada banyak waktu dalam kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan terus menolong kami untuk kami boleh punya kesempatan dan waktu. Mengkhususkan satu waktu untuk kami terus bisa berhubungan dengan Tuhan. Memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Memiliki waktu untuk kami belajar melalui firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami bisa melepaskan diri dari rasa khawatir. Kami boleh memiliki rasa damai sejahtera karena Tuhan terus menolong di dalam kehidupan kami di hari-hari pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan waktu ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan berat di dalam kehidupannya, sakit, penyakit yang ada di dalam tubuhnya, pergumulan untuk keluarga kami masing-masing, pergumulan untuk anak-anak kami masing-masing, pergumulan untuk pekerjaan kami masing-masing. Engkau yang maha tahu, mengetahui setiap pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan yang akan menolong dan menopang kami semuanya untuk memberikan jalan yang terbaik di dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Dan mampukan kami untuk terus percaya kepada kuasa Tuhan yang akan menolong di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami akan mengakhiri persekutuan doa pada Rabu ini
Kami ingin menjalani kehidupan kami hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang menopang kami semuanya. Dan mohon pengampunan jikalau di dalam kami melakukan persekutuan doa pada Rabu pagi ini ada banyak dosa, kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Perjalanan hidup berakhir, ketika tugas telah selesai, dan ketika akhirnya harus berhadapan dengan sang maut. Tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman